Ada dua kelahiran. Satu, kelahiran tubuh fisik ini. Siapa yang melahirkannya? Yang melahirkannya adalah ayah ibu kita. Nah, ayah dan ibu itu disebut satu orang tua. Satu paket itu orang tua. Jangan dihitung dua. Dihitungnya satu. Karena kalau ayah saja, ibu saja, itu baru setengah. Kita akan terlahir karena ayah dan ibu kita berpelukan. Kalau tidak berpelukan, gak jadi. Paham sampai sini? Jadi ada dua orang tua yang harus kita hormati. Satu orang tua yang menjemput kita dari langit ke bumi. Itu adalah satu paket, namanya ayah dan ibu. Ayah setengah, ibu setengah, itu baru satu itu. Nah, orang tua kedua siapa? Orang tua kedua itu yang membantu proses kelahiran ruhaniah kita. Yang mengantarkan kita dari bumi ke langit lagi. Sehingga kita sadar bahwa kita adalah makhluk langit. Sadar kalau kita makhluk cahaya. Maka orang-orang yang sudah mengalami kelahiran yang kedua, jadi cahaya bagi semesta. Jadi sumber cinta bagi semesta. Bukan sumber onar, bukan sumber kebencian. Jadi sumber berkah bagi semua orang. Makanya ya, hukum alam mengatakan seperti ini. Perhatikan saya. Hewan tidak mungkin melahirkan tumbuhan. Hewan pasti akan melahirkan hewan. Setuju? Oke. Tumbuhan tidak mungkin kan melahirkan hewan. Tumbuhan hanya melahirkan tumbuhan. Setuju sampai sini? Oke. Jadi kesimpulannya ya, begitu ada kelahiran tubuh fisik, maka tubuh fisik itu akan mewarisi kodrat fitrah yang melahirkannya. Setuju? Anak saya itu kan pasti tidak akan jauh dari saya dan istri saya. Saya manusia, pasti anak saya manusia. Dan anak saya pasti mewarisi kodrat saya sebagai manusia. Jadi kesimpulannya, daging pasti akan melahirkan daging. Sementara diri kita ini kan ada dua aspek. Ada aspek daging, aspek fisik, ada aspek non-daging. Yang disebut dengan imateri, yang disebut dengan ruhaniah. Jadi ayah ibu kita itu bertugas melahirkan tubuh fisik kita, titik sampai di situ. Berarti kalau kita lahir baru sekali sebagai manusia, kita baru mewarisi kodrat ayah ibu kita sebagai manusia. Padahal diri sejati kita bukan tubuh. Diri sejati kita itu yang melampaui tubuh. Yang tidak kelihatan di sini, sifatnya abadi. Tubuh itu tidak abadi. Pasti yang dilahirkan oleh tubuh yang tidak abadi juga tidak abadi. Kan pertanyaannya jadi menjurus sekarang. Oh kalau begitu, ruhaniah saya tidak mungkin dilahirkan oleh daging. Ruhaniah saya hanya bisa dilahirkan oleh Dia Sang Maha Ruhani. Dan itulah yang disebut dengan kelahiran yang kedua. Nah, dalam bahasa lain sering disebut dengan pencerahan. Yang baru mengalami kelahiran yang pertama, yaitu kelahiran tubuh fisik, orang tuanya baru satu. Dan orang yang sudah mengalami kelahiran yang kedua, yaitu kelahiran ruhani, sudah mencapai pencerahan, sudah kenal jati dirinya, sudah kenal siapa Tuhannya, kenal asal-usul kehidupannya, bahkan siap untuk pulang ke tempat asalnya. Berarti dia sudah mengalami kelahiran yang kedua. Siapa wasilahnya? Itulah yang di zaman dulu disebut para rasul, para nabi. Nah di zaman sekarang istilah itu sudah selesai, tidak dikenal lagi. Yang dikenal di zaman sekarang adalah para penerus ilmunya rasul, ilmunya nabi, yang disebut dengan para ulama. Jadi ulama itu siapa kalau begitu? Orang yang bisa membantu kita untuk mengalami kelahiran yang kedua. Kalau tidak bisa membantu kita, bukan ulama. Awas, jangan tertipu sama casing. Casing mah sok bohong. Nah orang yang mengalami kelahiran yang kedua berarti dia bisa menemukan orang yang membantu untuk kelahiran dia yang kedua. Dia menjadi sadar tentang dirinya. Oh ternyata saya ini makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di dunia. Berarti tugas saya adalah membawa cahaya ke alam semesta ini. Bukan membawa kebencian, bukan membawa kegelapan, bukan membawa perpecahan. Tapi saya harus membawa persatuan dan kesatuan dunia. Jadi jangan heran. Kalau orang yang baru mengalami kelahiran yang pertama namanya Eka Jati, belum mengalami Dewi Jati, di kehidupannya hanya membawa kegelapan dan kegelapan, membawa onar, membuat perpecahan. Tidak menjadi sumber rahmat, sumber cinta, sumber sukacita, malah menjadi sumber malapetaka bagi makhluk yang lain. Usilnya luar biasa. Kemanapun dia pergi membuat kerusakan. Pohon yang menjulang tinggi pun dia hantam sesuka dia. Makanya dunia ini menjadi rusak oleh orang-orang yang hanya mengalami satu kelahiran. Jadi kenapa? Kenapa Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal? Karena 12 itu angka simbolik. Coba Bapak Ibu baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul. Berarti yang disaksikan dua. Yang disaksikan dua bukan? Dua bukan? Siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang disaksikan, berarti ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Hamba. Dirimu. Apakah sudah menyaksikan Allah dan Rasulnya? Satu menyaksikan dua. Itulah awal mengenal Rabb.
Jadi sebetulnya kelahiran yang kedua itu kenapa penting? Karena di kelahiran yang kedua, manusia itu bukan sekedar tahu jati dirinya, tahu siapa dirinya, tahu asal usulnya, dan tahu kemana dia harus pulang. Karena di kelahiran yang kedua, manusia akan bebas dari rasa khawatir, bebas rasa takut, bebas rasa sedih. Kenapa? Dia sudah melihat semua yang di semesta ini adalah karya dia. Tidak terjebak baik buruk, benar salah. Semua pandangannya netral. Lalu orang yang semacam ini mudah bisa menangkap pesan-pesan semesta yang akan dikirimkan kepada dia lewat berbagai peristiwa. Keren. Itulah yang disebut dengan berpindah dari kematian menuju kehidupan. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah saya ini sekarang sudah hidup? Jangan-jangan saya masih mati. Apa yang mati? Kesadaran. Ciri orang yang hidup itu bukan sekedar berkembang biak, tapi berkembang baik. Jadi kelahiran itu adalah berpindah dari kematian menuju kehidupan. Makanya saya berulang kali mengatakan, lihat Bapak Ibu, di Quran surat Al-Imran ayat 49, Allah mengatakan penyakit manusia itu 3. 1, tertutup mata kolbunya. 2, penyakit kulit. Karena otomatis begitu tertutup mata kolbunya, pasti akan punya penyakit kulit. Penyakit kulit itu penyakit luar. Ngerti sesuatu cuman luarnya saja. Maka kita menjadi salah persepsi, salah interpretasi, salah konsepsi. Makanya hidup selalu dihantui oleh miskonsepsi terhadap segala aspek kehidupan. Makanya Allah bilang, aku bergantung sangkaan kamu. Nah, untuk mengubah sangkaan kita kepada Allah, kan harus kenal sama Allahnya. Jangan-jangan semua hidup saya yang amburadul ini gara-gara saya tidak kenal dia. Lalu saya memposisikan dia seperti yang saya persepsikan. Akibatnya apa? Dia bergantung sangkaanku.